Selamat malam Ibu Francisca. Kami dari kelompok perusahaan madu akan menjelaskan studi kasus penjualan madu PT Kembang Joyo yang beranggotakan yang pertama Jason Alexander, Octavianus Chandra, Stefanus Christian, dan Stephen. Saya akan menjelaskan dari profil perusahaan. PT Kembang Joyo Sriwijaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya lebah madu dan pemasaran hasil perlebahan. PT Kembang Joyo Sriwijaya berdiri pada tahun 1998 yang diberi nama Peternakan Madu Queen. Tahun 2007, Peternakan Madu Queen berubah nama menjadi Peternakan Lebah Madu Kembang Joyo dan memiliki 5 orang tenaga kerja yang bertugas memelihara lebah madu. Sejak tahun 2007, Peternakan Madu Queen menghasilkan madu sebagai produk utamanya. Tahun 2010, peternak lebah madu Kembang Joyo berkembang lagi menjadi CV Kembang Joyo Group yang memiliki 6 orang tenaga kerja tambahan dan mempunyai karyawan sebanyak 20 orang. Tahun 2016, CV Kembang Joyo Group berkembang lagi menjadi PT Kembang Joyo Sriwijaya dengan jumlah karyawan mencapai 100 orang. Seiring berjalannya waktu, PT Kembang Joyo semakin maju dengan pemasaran produk sampai ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan area-area perusahaan dari PT Kembang Joyo. Seperti yang terlampir di PPT, foto yang sebelah kiri adalah area ruang rapat dan ruang diskusi pada PT Kembang Joyo. Sering digunakan untuk meeting bersama klien maupun bersama karyawan PT Kembang Joyo. Dan foto yang kedua adalah salah satu contoh bagian di lantai 2 untuk admin PT Kembang Joyo bekerja memasarkan hasil madu di marketplace seperti Shopee dan banyak lainnya lagi. PT Kembang Joyo sendiri terdiri dari 4 lantai, di mana memiliki karyawan lebih dari 100 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi yang digunakan. PT Kembang Joyo dalam proses pemasarannya menggunakan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses melalui https://kembangjoyo.co.id serta juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa marketplace aplikasi-aplikasi ternama seperti Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Saudara Stephen akan menjelaskannya lebih jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis di perusahaan PT Kembang Joyo dalam bentuk disk feature. Jadi pelanggan atau konsumen yang ingin membeli produk bisa langsung datang ke outlet Kembang Joyonya atau bisa melalui e-commerce seperti Shopee, Blibli, dan yang lainnya. Apabila produk yang ingin dibeli tidak ada, maka petugas akan menginfokan kepada pelanggan. Tetapi apabila produk yang ingin dibelinya ada, maka pelanggan bisa langsung membayarnya di kasir atau e-banking. Selanjutnya, kasir akan membuat invoice atau nota penjualan yang akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, kasir akan membuat laporan penjualan harian yang akan diberikan kepada bagian accounting, dan bagian accounting akan membuat laporan penjualan bulanan yang akan diberikan kepada supervisor. Selanjutnya, analisis masalah menggunakan features. Untuk performance, bagian kasir membuat laporan penjualan masih secara manual. Untuk information, penyajian informasi dilakukan dengan cara konvensional sehingga masih terdapat kesalahan dikarenakan data yang dikelola kurang akurat. Untuk ekonomi, mengeluarkan biaya ekonomi seperti tenaga dan waktu dalam melakukan pencatatan pada buku dan Microsoft Excel. Untuk kontrol atau security, dalam menginput data laporan di buku dan Microsoft Excel masih memiliki kekurangan seperti kolom yang tidak rapi, masa perawatan sistem yang tidak diperhatikan. Untuk efisiensi, proses pengiriman barang keluar kota memerlukan waktu lebih dari 1 hari karena jaraknya yang cukup jauh. Untuk servis, proses pelayanan sistem yang berjalan saat ini belum mempermudah staf pegawai yang mengakibatkan sering terjadi kesalahan dan kurang efektif dalam pendataan data laporan. Selanjutnya, analisis kebutuhan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di mana dalam penyediaan informasi sebagai pendukung suatu laporan manajemen membutuhkan waktu dalam pendataan laporan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem terkomputerisasi berbasis website dalam mengelola aset yang akan mengurangi masalah, sehingga mempermudah user atau pengguna dalam melakukan pendataan agar data yang dihasilkan lebih jelas dan tersusun rapi. Sistem yang lebih baik akan meningkatkan kualitas kinerja seseorang. Maka kebutuhan sistem yang diharapkan antara lain, yang pertama, proses manajemen yang dilakukan berupa sistem web untuk mempermudah input data, mengetahui keseluruhan jumlah laporan, serta mengetahui jangka waktu pembuatan laporan. Proses ini akan lebih menghemat waktu dan lebih efektif dan rapi dalam pembuatan laporan serta meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang kedua, sistem mempermudah dalam proses pengelolaan data serta update data yang terbaru yang berfungsi untuk memperbaiki kekurangan sistem yang berjalan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang akurat sehingga informasi tersebut dapat berguna untuk perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jason. Oke, perkenalkan, nama saya Jason Alexander. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan perangkat keras dan lunak. Di perangkat keras sendiri, di analisis saya di PowerPoint ini saya menjelaskan pertama ada internet sebesar 350.000 per bulan, laptop Asus A456UQ seharga 7.650.000 dengan spek Intel i5 yang kami harapkan laptop ini dapat menangani semua kegiatan yang berbasis website. Yang ketiga ada printer Epson LX310 seharga 1.200.000. Printer ini berfungsi untuk mencetak nota dalam adanya orderan masuk dari pelanggan. Yang keempat, proyektor Hitachi ED32 XGA seharga 3.500.000 untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan untuk memudahkan penyampaian informasi. Lanjutnya ada perangkat lunak yang diperlukan, yaitu Microsoft Office 2009 seharga 550.000 per tahun. Untuk website sendiri kami menyewa jasa dari Niaga Hoster seharga 1.500.000 yang kami pilih paketannya adalah untuk membuat website B2B atau business to business. Yang ketiga, untuk hostingnya juga kami memilih dari Niaga Hoster paket personal seharga 250.000. Ini digunakan untuk membuat website kami tampil di pencarian Google. Selanjutnya untuk biaya pengembangan sistem, personil yang dibutuhkan ada staf IT dengan gaji 8 juta per bulan, lalu ada sekretaris 7 juta per bulan, staf akuntansi 6 juta per bulan, jasa analis 2 juta untuk per project. Sedangkan pelatihannya untuk pelatihan database seharga 500.000 dan kedua website seharga 700.000. Lanjut. Biaya pengoperasian sistem ada dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost sendiri yang kami analisa ada 4, yaitu Microsoft Office 2019, internet, maintenance website dan database, serta gaji pegawai. Lalu variable cost-nya ada listrik, persediaan kertas, dan human error. Selanjutnya, untuk manfaat sendiri kami mengkategorikan yaitu meningkatkan kinerja bagian kasir, meningkatkan kinerja bagian accounting, serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan Stefanus Christian. Dan rencana bisnis diagramnya sendiri yaitu pelanggan dapat memilih produk madu, pelanggan dapat membayar produk madu, dan pelanggan dapat mengisi form kerusakan barang jika terdapat kerusakan barang selama pengiriman. Kasir dapat menginput harga dan melakukan proses transaksi pembayaran pelanggan, dan kasir akan
membuat laporan harian yang akan diserahkan kepada akunting. Lalu akunting akan membuat laporan penjualan bulanan untuk diserahkan kepada supervisor. Activity diagramnya yaitu pelanggannya start dapat memilih form kerusakan barang, lalu akan masuk ke sistem menampilkan form kerusakan barang, lalu sistem akan memberikan feedback, mengisi identitas pelanggan, mengisi data yang barang yang rusak, upload foto bukti kerusakan barang, dan memilih tombol kirim. Lalu sistem akan menyimpan data, lalu menampilkan data-data yang tadi diinput, dan pelanggan akan memilih tombol selesai. Next. Ini adalah rancangan sequence diagram kami, yaitu pelanggan akan mengirim form kerusakan barang. Form barang akan menampilkan form kerusakan barang. Lalu pelanggan akan mengisi identitas, mengisi data barang yang rusak, upload foto bukti kerusakan barang, dan memilih tombol kirim. Lalu form barang akan menyimpan data ke sistem, ke database. Lalu sistem akan memproses permintaan pelanggan kepada penjual. Lalu form akan menampilkan data barang yang rusak yang sudah diinput ke tadi. Lalu pelanggan dapat memilih tombol selesai untuk mengakhiri sistemnya. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dengan membangun web dapat mempermudah pihak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang ada, stok produk yang tersedia, dan harga setiap produk serta memudahkan bagian akunting membuat laporan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.